Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Doa kita semua, mudah-mudahan ibadah kita mampu menghantarkan kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah kita melaksanakan ibadah di rumah, mari kita sinari rumah kita dengan sholat, qiraatul Quran, dan selawat, serta menjauhkan diri dari godaan syaitan. Di tengah-tengah suasana COVID-19 ini, mari kita laksanakan himbauan pemerintah untuk menjaga kesehatan dengan membudayakan hidup bersih dan sehat, serta makanan yang bergizi. Memakai masker jika ingin keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan tetap beribadah dan belajar di rumah. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ilmu pengetahuan merupakan salah satu bekal abadi bagi manusia untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Ilmu pengetahuan adalah kepandaian yang dimiliki seseorang, baik mengenal soal duniawi, akhirat, lahir, dan batin. Memiliki ilmu pengetahuan sungguhnya sangatlah penting bagi manusia, karena memiliki ilmu pengetahuan, hidup seseorang akan seperti tanpa arah dan berada dalam kegelapan atau kejahilian. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan beliau juga memerintahkan untuk menuntut ilmu walaupun sampai di negeri Cina. Di antara segala makhluk yang diciptakan oleh Allah, manusia adalah makhluk pilihan Allah yang sangat istimewa. Kepadanya diberikan Allah beberapa peralatan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yaitu akal dan pikiran. Manusia dengan akal dan rohaninya, dia melebihi beberapa tingkat dari makhluk-makhluk lainnya. Dengan akal dan pikirannya, manusia akan mampu menyingkap rahasia keagungan Tuhan di balik penciptaan alam semesta melalui ayat-ayatnya. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berilmu pengetahuan, banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan pada manusia agar menggunakan akal dan pikirannya. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa adab ketika kita menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Hal yang pertama yang harus dipersiapkan sebelum menuntut ilmu adalah membenarkan niat. Niatkan semua ilmu yang kamu pelajari hanya karena Allah. Yang kedua, selalu berdoa. Dalam menuntut ilmu, hendaknya kita selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dan mengamalkannya. Yang ketiga, selalu bersungguh-sungguh. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah kita tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapat. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Yang keempat adalah menjauhi maksiat. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, maka jauhkanlah diri dari berbagai macam maksiat. Maksiat yang akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi sehingga ilmu sangat sulit dimengerti. Yang kelima, selalu rendah hati. Banyak sekali orang yang berilmu yang justru menjadi sombong hanya karena mereka merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Jika ingin mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat, maka tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Yang keenam,
Memperhatikan penjelasan. Jika ingin mendapatkan ilmu dengan mudah, maka berkonsentrasilah ketika guru menjelaskan pelajaran. Fokuslah untuk menyerap ilmu yang disampaikan. Yang ketujuh adalah diam dalam menyimak. Salah satu adab dalam menuntut ilmu yang banyak ditinggalkan adalah diam ketika guru menjelaskan. Jangan berbicara atau bahkan mengobrol hal yang sama sekali tidak penting, bahkan tidak berhubungan dengan pelajaran yang disampaikan. Yang kedelapan adalah menghafal. Setelah berhasil memahami ilmu yang disampaikan, maka hendaknya kita hafal ilmu tersebut agar lebih mudah diingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah yang mendengarkan perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham darinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kesembilan adalah mengamalkan. Akan percuma setiap ilmu yang didapat jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, yang ke-10 adalah mendakwahkannya. Tidak ada ilmu yang bermanfaat jika tidak dibagikan kepada orang lain. Maka sebarkanlah ilmu tersebut kepada mereka yang belum mengetahuinya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada realitas zaman yang semakin modern dan canggih ini, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang ditimbulkan tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Dalam pasca yang seperti sekarang ini, ada dua jalur ilmu yang tidak dapat kita abaikan. Yang pertama yaitu disiplin ilmu, yakni ilmu dunia dan akhirat yang lazim disebut sebagai ilmu umum, dan ilmu agama tidak boleh dicampur adukan, sehingga kedamaian dan kesejahteraan umat Islam dapat diwujudkan. Bukankah Allah telah menegaskan dalam Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 9? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan orang-orang yang tidak berpengetahuan? Dari ayat tersebut dikatakan bahwa akal yang merupakan wadahnya ilmu dan rohani menjadi wadahnya iman, seharusnya bergabung untuk mencapai derajat ketinggian yang telah dijanjikan oleh Allah. Oleh sebab itu, marilah kita persiapkan generasi-generasi muda yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang akan diberi pengetahuan dengan beberapa derajat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ada 8 keutamaan dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah orang yang berilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Maksudnya adalah orang-orang muslim yang berilmu akan dimudahkan oleh Allah dalam menuju surga, karena dengan ilmu orang muslim dapat beribadah dengan benar dan sesuai dengan dasar hukum Islam. Yang kedua adalah orang berilmu akan memiliki pahala yang mengalir, sehingga apa yang telah dialirkan itu mengandung nilai kebaikan yang diajarkan kepada seseorang kepada orang lainnya. Kelak ilmu itu akan memberikan pahala kepada orang yang mengajarkan ketika dia sudah meninggal dunia. Yang ketiga adalah orang yang paling takut kepada Allah, yaitu orang yang berilmu. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda. Yang ketiga adalah orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha perkasa lagi Maha Pengampun. Yang dimaksud ulama dalam ayat tersebut adalah mereka yang mengetahui dan mengakui kebesaran Allah dengan kekuasaannya. Dengan ilmu pengetahuan, seorang akan lebih memahami hakikat yang diciptakannya. Di kehidupan ini, dari pengetahuan tersebut seseorang akan melihat kuasa dan kebesaran Allah sebagai zat yang maha pencipta. Dan orang berilmu akan merasa takut karena dia memiliki pengetahuan akan kuasa dan kebesaran Allah. Yang keempat adalah Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Allah telah menjanjikan akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, serta derajat orang yang berilmu akan terangkat baik di hadapan Allah maupun di mata manusia. Yang kelima adalah orang yang berilmu adalah orang yang diberi kebaikan oleh Allah karena dengan karunia-Nya. Yang keenam adalah orang yang berilmu mewarisi kekayaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah barang siapa yang mencari ilmu dan menjadi orang yang berilmu, maka kita telah mewarisi apa yang telah Nabi berikan. Yang ketujuh adalah orang yang berilmu disejajarkan dengan para malaikat. Kedudukan seorang yang berilmu setara dengan para malaikat yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak dan patut disembah selain Allah. Terakhir adalah orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Yang dimaksud orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu adalah tentunya orang yang berilmu mereka yang memiliki wawasan yang sangat luas. Mereka yang mempunyai akhlak dan pengetahuan yang lebih tahu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian, semoga setiap ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan menjadi berkah bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.